Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nadia Vesela Kailola dengan NIM 13241055 dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Muhammad Iksan Tauladani dengan NIM 06241057 dari Prodi Teknik Material dan Metalurgi. Nama aku Kezia Windiana dengan NIM 06241045 dari Prodi Teknik Material Metalurgi. Nama saya Nanda Dita Anjarwati dengan NIM 13241058 dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Biseka Ramdan dengan NIM 13241001 dari Prodi Teknik Lingkungan. Saat ini sangat marak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tidak hanya melanggar peraturan pemerintah, tetapi ini juga merusak nilai dari Pancasila. Contohnya adalah nilai kemanusiaan. Kita sudah jarang sekali melihat dan adanya lunturnya nilai kebenaran, kejujuran, dan juga keadilan. Tidak hanya itu, hak asasi manusia sangatlah memprihatinkan karena sangatlah sulit dalam mendapat jaminan akan terlindunginya dari jaminan-jaminan yang ada dan sangat sulit didapatkan. Salah satu contoh kasus yang kita akan bahas pada materi kali ini yaitu kasus Johan bin Ang atau terdakwa Sengkong Ang yang melanggar Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2007 yang membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan manusia. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberi sanksi ataupun aksi yang menjerat kepada setiap orang yang termaksud atau terkait di dalam perdagangan jual beli manusia yang dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapapun yang melakukan aksi tersebut. Dalam pelaksanaan ini bisa dibilang belum tercapai secara penuh dan bisa dilihat pada peristiwa hukum yang dialami oleh 3 orang korban. Yang pertama yaitu Desti Apriliani, kedua Yesi Aprilianti, dan yang ketiga ada Mutia Yulianti. Kejadian ini sesuai dengan yang dilampirkan pada pasal 1 nomor 21 pada tahun 2007, yaitu terjadinya tindakan penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan sehingga terjadinya eksploitasi. Undang-undang Indonesia tersebut disahkan karena negara khawatir akannya ada peningkatan pada kasus perdagangan manusia, padahal nyatanya Pancasila sendiri dia melindungi setiap warganya untuk mendapatkan hak asasi manusia tersebut. Maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 kali ini. Pada umumnya, banyak khalayak mengartikan perdagangan manusia hanyalah tindakan penjualan manusia kepada orang lain. Namun, definisi tersebut tidak sepenuhnya mengartikan bagaimana perdagangan manusia yang sebenarnya. Perdagangan manusia bisa berupa terjadinya kekerasan, penyekapan, penculikan, penipuan, sehingga bisa menyebabkan korban penderita psikis, mental, fisik, dan sosial. Kejadian perdagangan manusia kerap terjadi di Indonesia, maka tidak heran jika data korban perdagangan orang selalu di atas angka 100 setiap tahunnya. Bahkan di negara lain, bentuk perdagangan manusia ini seringkali menyasar perempuan dan anak-anak saat menyamar sebagai buruh migran. Hal ini didasari peristiwa yang baru saja terjadi. Kita masuk ke pembahasan. Pada tanggal 17 November 2011, Susilawati alias Susi bertemu dengan 3 orang korban. 3 orang korban ini merupakan wanita asal Sukabumi, yaitu Desti Fitriani, Yesi Aprilianti, dan Mutia Yulianti, di rumah milik terdakwa Johan di Kalimantan. Susi menawarkan pekerjaan kepada mereka sebagai pendamping tamu karaoke di sebuah kafe, dengan jam kerja dari pukul 8 malam hingga jam 1 dini hari, dan diimingi gaji sebesar 3 juta rupiah. Ketiga korban pun menyerahkan KTP mereka sebagai persyaratan. Pada hari itu juga, Desti, Yesi, dan Mutia sementara tinggal di rumah terdakwa di Jalan Rancamana, Bogor setelah ditawari pekerjaan oleh Susilawati. Pada tanggal 19 November 2011, mereka diantar ke Bandara Soekarno-Hatta dengan kendaraan pribadi dan tiket menuju Sorong, Papua yang diberi oleh seseorang bernama Tri.
Setibanya di Sorong, mereka dijemput dan dibawa ke sebuah mes dekat kafe Starlight. Pada Desember 2011, Susilawati menawarkan pekerjaan yang serupa kepada 3 korban lainnya, Wiwin Winarti alias Wiwin, Irmawati, dan Siti Nurani. Dengan gaji serupa 3 juta rupiah untuk menemani tamu karaoke di Sorong. Kemudian ketiganya menyetujui tawaran tersebut. Setelah mendapat upah sebesar 3 juta, Wiwin, Irma, dan Siti berangkat dari Sukabumi ke Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan tiket kapal laut yang diberikan oleh saudari Amir atas suruhan dari terdakwa Johan. Mereka berlayar ke Sorong, Papua dan ditempatkan di mes yang sama dengan Desti, Yesi, dan juga Mutia. Di Sorong, korban yang masih berada di bawah umur dipekerjakan di Cafe Starlight. Selain menemani tamu karaoke, beberapa korban juga dipaksa untuk berhubungan intim dengan tamunya. Mereka juga tidak menerima gaji bulanan dan dipaksa untuk menandatangani kontrak agar tidak balik ke kota Sukabumi. Pada kasus ini sangat tidak etis, terutama pada nilai Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan. Kasus ini diakhiri dengan terdakwa Johan mendapatkan hukuman sepanjang 8 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta. Apabila tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kesimpulan yang kami ambil pada kasus kali ini yaitu meskipun undang-undang telah diterapkan, akan tetapi belum sepenuhnya terlaksana secara efektif, sebagaimana seperti kasus-kasus penyekapan dan eksploitasi yang dialami oleh para korban penculikan serta korban perdagangan manusia. Perdagangan manusia ini bukan hanya sekadar penjualan, akan tetapi mempengaruhi beberapa aspek seperti kesehatan mental, fisik, dan sosial para korban yang telah mengalami kejadian tersebut. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih kuat dan terintegrasi dari seluruh pihak untuk anggota yang melakukan praktik perdagangan manusia di Indonesia. Selanjutnya yaitu melindungi hak-hak warga negara sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi.